Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semaji, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi NIM 0483259901. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas 3 kali ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Dan jika pada tugas 2 yang lalu aplikasi berfokus pada Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan, di tugas 3 ini data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai bumi data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas ini. Untuk tujuan utama sebenarnya adalah untuk menampilkan data dari sebuah file JSON, kemudian memproses, memfilter, dan menampilkan ulang data tersebut ke dalam tabel interaktif. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur pengelolaan data menggunakan form input, validasi, perhitungan otomatis, kemudian event-event interaktif, dan penyimpanan dengan menggunakan local storage. Kemudian untuk struktur pada tugas kali ini terdiri dari beberapa bagian. Saya langsung saja ke Visual Studio. Yang pertama adalah file index sebagai halaman utama, kemudian terdapat folder aset di mana isinya adalah CSS dan gambar. Folder data menyimpan file JSON bahan ajar, kemudian folder JS berisi script JavaScript termasuk file app.js sebagai root aplikasi dan beberapa komponen moduler yang seperti bus.table.js, tracking.js, app.module.js, status.js. Pemisahan ini mengikuti prinsip dari modularasi agar kode lebih mudah dipelihara. Selanjutnya adalah untuk penjelasan tentang JSON. Aplikasi ini menggunakan data JSON. Data ini berisi daftar bahan ajar, kode judul, kategori, UPBJJ, jumlah stok, data setting, harga. Data ini dibaca menggunakan fungsi fetch yang terdapat pada API JS. Lalu dimasukkan ke objek store data view sehingga bisa diolah dan ditampilkan. Selanjutnya adalah tentang penjelasan tampilan header, tab navigasi, dan layout utama. Kita ke browser. Nah, ini adalah tampilan web yang saya buat. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian stok, kemudian halaman tracking, dan order paket. Navigasi menggunakan tab. Seperti perubahan tab akan memanggil komponen yang berbeda melalui fitur dynamic component view. Hal ini memenuhi bagian navigasi halaman dan manipulasi DOM. Kemudian menampilkan tabel. Pada tab stok ini, data JSON ditampilkan dalam tabel. Data telah dipecah menjadi baris-baris dan kolom-kolom yang mudah dibaca. Selain itu, pengguna dapat melakukan filter berdasarkan UPBJJ, kemudian berdasarkan kategori, kemudian dari stok safety-nya juga, dan sorting bisa untuk diri saya juga. Ini akan membantu pencarian untuk bahan ajar. Kemudian fitur form stock, form di bawah tabel ini digunakan untuk menambahkan data baru. Saat tombol simpan ditekan, terjadi penklik memicu fungsi penyimpanan. Fungsi ini melakukan validasi, misalnya memastikan kode dan judul tidak boleh kosong. Jika valid, data baru otomatis masuk ke tabel disimpan di local storage. Di sini memenuhi poin soal di
form input, event handling, manipulasi data, dan validasi. Mari kita coba dengan data acak. Itunya tugas 3. Kemudian di sini ada mata kuliah pilihan, Padang, kuantitinya 70, data sesinya adalah 9, harganya 80.000. Simpan. Item baru tadi tambahkan, perubahan disimpan. Coba kita reload. Nah, tugas 3-nya sudah ada di sini, ada ditambah di sini. Di sini juga bisa untuk ditambah dan dikurangi. Akan muncul notifikasi seperti ini. Data juga dapat dihapus ya. Yang selanjutnya adalah tooltip dan status page. Ini setiap baris memiliki catatan seperti ini. Akan menampilkan tooltip saat pointer diarahkan. Selain itu, aplikasi otomatis menentukan status stok berdasarkan perbandingan quantity dan safety, status aman, menipis maupun kosong. Perubahan warna teks pada base merupakan bagian dari manipulasi dan berbasis kondisi. Yang selanjutnya adalah tagging. Di sini terdapat data delivery order yang telah terinput. Sini juga tersedia form untuk pengisian DO yang baru. Kita coba. Nah, di sini data baru DO berhasil ditambahkan. Selanjutnya yang perlu disorot juga adalah tentang local storage, penyimpanan data. Seluruh perubahan yang dilakukan pengguna akan tersimpan di local storage dengan kunci Sitastore. Dengan demikian, ketika halaman di refresh, data tidak hilang. Coba refresh, data tidak hilang. Fitur ini diminta dalam soal untuk memenuhi aspek penyimpanan data di sisi klien. Mungkin demikian untuk tugas berpraktek 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Semua fitur mulai dari pembacaan JSON, manipulasi data, navigasi, event handling, validasi, hingga penyimpanan data telah saya implementasikan sesuai dengan perintah soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.